Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhu syawahid wa la tahdihi al-majnun wa la tarahu al-nawadhir wa la tahdihi as-sawatir adallu ala biladihi bi hududi rabbihi wa bi hududi fardihi ala wujudihi fa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah ini mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur, nikmat kesempatan, bisa kita pergunakan di dalam ketaatan dan ibadah kepada-Nya. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah berwasiat kepada diri dan kepada kita semua untuk mari terus dilakukan tentang taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, termasuk dengan cara selalu menjaga lisan. Anas bin Malik berkata, "La yattaqillaha al-'abdu hatta yanzala min lisanihi." Seorang hamba tidak bisa dikatakan sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia mampu menjaga daripada lisannya. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari baginda Nabi alaihi salatu wassalam terbangun dari tidurnya. Kemudian di samping kanan badan beliau terlihat bekas dari atas tidur yang tadinya beliau menggunakan tangan
sebagai rumah abadi bagi manusia, dan akhirat juga disebut sebagai ladzati hayawan. Dia adalah kehidupan yang sebenarnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita memahami bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan hayatid dunya, kama anzalnahu minas sama', fakhtalata bihi nabatul ardh, fa asbaha hashiman tadruhu riyah, wa kana Allahu 'ala kulli shay'in muqtadira." Wahai Muhammad, berikanlah perumpamaan kepada mereka orang-orang kafir yang sangat membanggakan harta mereka, yang mereka merendahkan daripada orang-orang fakir miskin daripada kaum muslimin, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, kemudian air itu akan bergabung dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, dan tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh besar. Kemudian pada saat air itu tidak ada, maka ia akan menjadi kering dan mati, lalu angin akan meniupnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk melakukan segala hal. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' yang berhikmah Al-Quran menyebutkan beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia dengan air atau diumpamakan dunia dengan air. Dia mengatakan yang pertama, di anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi'in, fakadzalika dunya la tabqa 'ala wahidin. Sifat air adalah tidak akan tetap dalam satu kondisi. Oleh karena itu, maka dunia pun pasti akan berubah dan tidak akan tetap dalam satu kondisi. Di anna la yastaqimu 'ala halatin wahidah. Air tidak berada dalam kondisi satu atau dalam satu keadaan. Fakadzalika dunia, maka begitu pula dunia ini pasti akan berubah. Di anna ma'a la tabqa wa yadhhabu. Karena air sifatnya tidak pasti, tidak akan tetap dalam satu tempat, pasti dia akan pergi, pasti dia akan hilang. Fakadzalika dunia tafna, maka dunia ini pun sifatnya tanah, pasti akan hancur. Di anna ma'a la yaghlibu hatta yadkhuluhu wa la yatadalla. Dikarenakan apabila ada air, apabila ada orang yang ingin masuk ke dalam air, pasti orang tersebut akan basah dengan air tersebut. Fakadzalika dunya la yasamu ahadun nafadaha min fitaniha wa afatiha. Dan orang yang masuk di dunia ini atau orang yang tinggal di dunia ini, pasti dia akan merasakan daripada fitnah yang ada di dunia ini. Kemudian yang terakhir disebutkan di anna